Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bertemu dan berkumpul di dalam sebuah majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian spesial berada di MTC, Mojopahit Training Center, yang sangat kondusif untuk berbagai acara termasuk kajian seperti ini, karena suasananya begitu nyaman dan mudah-mudahan bukan karena kenyamanan ini tidak sampai menyebabkan kita semakin ngantuk ya. Mudah-mudahan ya, karena biasanya sudah sejuk, adem, banyak jajan, ngantuk ya. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ngantuk mungkin ya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama di tempat yang mulia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang kita adakan kajian di dalamnya insya Allah akan menjadi tempat yang masuk ke dalam data para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya para malaikat juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mungkin juga memiliki teknologi. Termasuk juga bangsa jin yang juga sangat mungkin memiliki teknologi, bahkan bisa melebihi manusia. Maka setiap tempat di mana ada kajian, maka para malaikat-malaikat sayahun akan mencatatnya bahwa di sini ada kajian, dan dia akan segera melakukan broadcast kepada teman-temannya di tempat lain supaya bisa datang ke tempat ini juga. Maka seperti sering dan saya ulang-ulang bahwa hadirnya kita di tempat ini juga didukung dan dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka melebarkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang kita lakukan insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pertemuan yang kedua kita mengkaji kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang pertama, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah.
Bab pertama yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukfaru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dihapusnya dosa-dosa dengan sebab tauhid tersebut. Seperti yang pernah saya singgung bahwa kitab Fathul Majid yang merupakan syarah dari kitab tauhid ini salah satu dari sekian banyak kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akidah. Dan akidah ini cakupannya luas sebenarnya, bukan hanya masalah tauhid saja, tapi cakupannya luas, semua hal yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Ketika kita membahas tentang perkara-perkara gaib, maka ini juga bab tentang akidah. Kita membahas tentang Allah, tentang malaikat, kita membahas tentang hari akhir, membahas tentang takdir, membahas tentang tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar, membahas tentang alam barzakh, membahas tentang adanya hisab, mizan, sirat, kintorah, haud, surga dan neraka. Semuanya ini bagian dari pelajaran akidah. Dan belajar tauhid salah satu dari sekian pelajaran tentang akidah. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kitab Fathul Majid ini seperti yang juga saya singgung bahwa pembahasan tentang tauhid kurang lebih ya, perkiraan bobotnya kurang lebih 30%, nanti yang 70% membahas tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik dengan segala macam-macamnya, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Nah, supaya semangat, kita pelajari di awal ini keutamaan tentang tauhid atau kelebihan-kelebihan bagi orang yang bertauhid. Fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Inilah salah satu contoh dari para ulama memulai dakwah mereka itu dengan sesuatu yang menyenangkan dulu. Makanya dalam Al-Quran peran Rasulullah SAW adalah basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Disenangkan dulu dengan kabar gembira, dengan pahala, dengan surga, dengan keutamaan-keutamaan. Setelah itu diingatkan dengan peringatan-peringatan tentang neraka, tentang berbagai macam bahaya dari perbuatan dosa dan lain-lainnya. Ini sebuah metode yang tidak asal-asalan, tapi memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita aplikasikan dalam dakwah, dalam mendidik, disenangkan dulu. Ini bukan karangan manusia. Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita dalam berdakwah itu basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Rasulullah juga menyatakan, mengajarkan kepada kita yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Ya. Yassiru wala tunaffiru, mudahkan jangan dibikin lari orang itu. Jadi bukan berarti kita ini menyembunyikan sesuatu yang pelajaran yang keras, pelajaran yang tidak mungkin dianggap wah ini ekstrim dan sebagainya, tidak. Tapi ada tahapan. Disenangkan dulu, kemudian baru diingatkan. Disenangkan dulu, diberi kabar gembira, baru diancam supaya seimbang. Termasuk juga dalam rangka mendidik keluarga kita, terutama para bapak, para suami kepada istri dan anak-anaknya. Ini adalah kewajiban, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, surat 66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya qu anfusakum wa ahlikum naro? Salah satu penafsirannya sebagaimana dari penjelasan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan makna qu anfusakum wa ahlikum adalah yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari keluarga kita dengan kebaikan. Beliau mengatakan ya, yaitu allimuhum bil khair atau allimuhum al khaira. Kata Ali bin Abi Thalib, ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya ajari keluarga kalian tentang kebaikan, tentang ilmu agama ini. Maka sama juga polanya, senangkan dulu
diberi kabar gembira, disemangati, diiming-iming dengan pahala, dengan surga, dengan fasilitas-fasilitas. Setelah itu jangan lupa ingatkan, bisa dengan cara yang halus, sedang-sedang, bahkan peringatan yang keras kalau mereka melakukan kesalahan. Maka begitu bagus kitab ini diawali dengan bab tentang keutamaan tauhid, supaya kita lebih semangat belajar tauhid dan menjadi seorang ahlu tauhid. Kita lanjutkan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezoliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan dua fasilitas, yaitu keamanan dan petunjuk. Keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mohon dicatat, diingat-ingat, digarisbawahi bahwa yang melakukan kezoliman di sini adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang kalau sudah beriman itu tidak menutup kemungkinan imannya tercampur aduk dengan kezoliman. Yang akan kita bahas zolim itu apa? Kita lanjutkan dulu ya, nanti akan kita jelaskan. Qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala Ibnu Jarir, ya di sini adalah seorang ulama ahli tafsir juga. Beliau punya kitab tafsir yang disebut atau dinamakan tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Beliau mengatakan al-imanu, yang dimaksud iman, karena di sini kalimatnya adalah dan orang-orang yang beriman adalah al-ikhlasu lillahi wahdah, yaitu memurnikan hanya untuk Allah saja, ya, memurnikan tauhid hanya untuk Allah saja. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir ini dalam syarahnya. Jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut dalam kitab ini, sangat senang itu ya saya, bagus sekali lihatnya. Karena kalau ada ayat biasanya tafsir dulu, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Lalu nanti ada penambahan-penambahan dari penulis. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ay haula'il ladzina akhlasul ibadatu lillahi wahdah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud ayat tadi adalah mereka orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah wahdahu saja, Allah saja, mengesahkan Allah saja, dan mereka tidak berbuat syirik dengan segala sesuatu apapun. Maka mereka mendapatkan keamanan pada hari kiamat dan mendapat petunjuk di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini Allah sebutkan dengan kalimat alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan kalau seperti itu artinya orang-orang yang sudah mengaku beriman, termasuk kita, tidak menutup kemungkinan imannya tercampur aduk dengan kezoliman. Ya, ada kemungkinan. Jadi yang dikatakan di sini bukan orang-orang yang kafir, orang-orang yang langsung to the point, orang yang musyrik, enggak. Orang-orang yang beriman, tapi tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezoliman. Artinya di sana ada orang yang beriman dan mencampur aduk imannya dengan kezoliman. Nah, ini yang pertama. Lalu apa yang dimaksud zalim? Ini ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Wa ani bani Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, lama nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, qalu, para sahabat berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan para sahabat? Fa aina lam yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang lolos dari perbuatan dolim dan mendolimi diri sendiri? Jadi waktu itu ayat ini turun,
itu sangat memberatkan para sahabat. Karena untuk mendapatkan keamanan di hari kiamat, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat, ternyata harus jadi orang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezoliman. Maka para sahabat mengatakan, siapa yang lolos dari perbuatan zalim? Pasti kita pernah berbuat zalim. Ya. Kalau begitu, apa mungkin kita termasuk orang yang mendapat keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mungkin terjatuh dan pernah melakukan perbuatan zalim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bidzalikum, bukan itu maksudnya. Ya, bukan zalim kepada diri sendiri, zalim kepada keluarga, zalim kepada tetangga, zalim kepada temannya. Ya. Yang dimaksud itu bukan seperti itu, kata Rasulullah. Alam tasma'u ila qauli Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya. Bukankah kalian sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana Allah mengatakan, Allah berfirman tentang ucapan Luqmanul Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman, setelah Allah menyatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah, dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah, ya, ilmu, pelajaran kepada Luqman Al-Hakim, ya, agar dia bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, Allah itu tidak butuh, karena Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini dalam surat Luqman ayat 12. Di ayat yang ke-13 Allah melanjutkan setelah menyebutkan tentang Luqman tadi. Kemudian walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman, yaitu memberikan nasihat kepada putranya. Dan para ulama sepakat bahwa Luqman di sini bukan seorang nabi yang pendapat yang rajih, seorang yang soleh, seorang yang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara, memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu termasuk kedzaliman yang besar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman, artinya tidak mencampur iman mereka dengan perbuatan syirik. Bukan zalim yang dimaksud oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zalim di sini maksudnya adalah perbuatan syirik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana juga terdapat satu pelajaran bahwa nasihat pertama, materi pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah materi tauhid. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, kalau ada putra-putrinya yang sedang belajar bicara, kira-kira pertama kali diajarkan apa, Bu? Kalau diajar bicara. Tuh abi gitu ya biasanya ya. Umi, abi, umi biasanya begitu ya. Umumnya. Ya. Atau yang lain apa ya kira-kira? Kalau anak baru belajar ngomong. Makan. Ya. Kalau mau pipis matur ya pipis gitu ya. Bahkan ada yang mengajari anaknya itu dengan nyanyian, dengan lagu. Ya. Dan ini jangan dikira tidak berpengaruh. Saya pernah bermalam di seorang teman di daerah Madiun, karena waktu itu istrinya melahirkan bayi laki-laki. Saya bersama teman ke sana nginep semalam. Dan yang saya kaget itu bayinya itu anteng, diam ya. Ternyata apa? Di sisi kanan kirinya dikasih salon gitu ya, sound gitu, dan disetelkan musik full. Bayi baru lahir gitu ya. Terus setiap hari begitu.
Nah, setelah beberapa tahun kemudian, ya sudah usia TK mau masuk SD, saya datang lagi ke sana, ternyata koleksinya itu VCD musik full satu lemari gitu ya. Karena memang dari kecil suara yang diperdengarkan itu. Nah, ternyata pelajaran pertama yang ditanamkan kepada anak-anak, bahkan bukan harus menunggu TK SD enggak. Ya, bahkan saat kecil pun kita biasakan mengajarkan tauhid kepada mereka. Para ulama menyarankan ajari anak-anak yang sedang berlatih bicara dengan kalimat la ilaha illallah atau minimal lafaz Allah. Ya. Supaya ini yang pertama tertanam dalam diri anak. Ya. Wah, wis kadung ya Ustadz, anakku wis gede yang bikin lagi. Kok bikin apa? Punya anak lagi maksud saya. Kok kayak roti bikin ya. Jadi dari kecil saja tanamkan tauhid. Nah, Luqman ini memberikan contoh. Pesan pertama, nasihat pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Terus pertanyaannya, kalau sudah dikenalkan tentang tauhid, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan tentang syirik, ajaran kedua yang harus disampaikan kepada anak apa, Bu? Kira-kira apa, Bu, yang terbaik setelah mengenalkan tentang Allah, tentang tauhid, hak-hak Allah dan sebagainya? Yaitu ajarkan kepada mereka supaya berbakti kepada kedua orang tua. Karena setelah Allah baru orang tua. Makanya Luqman setelah menasihati tentang tauhid, di ayat berikutnya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ayat pun menegaskan ada pengkhususan. Karena ibu yang telah mengandungnya wahnan ala wahn. Susah di atas kesusahan. Kepayahan di atas kepayahan. Kepayahan yang terus bertambah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana dan apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, yaitu tentang tauhid. Kembali ke tema, jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan rasa aman pada hari kiamat dan juga akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis yang lain dari Umar bin Hafs dan juga hadis-hadis yang lain dari Alqamah, ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang kisah saat turunnya ayat ini, lalu para sahabat sempat ragu dan bingung. Sampai dikatakan dalam riwayat Ahmad, yaitu syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu cukup tergoncang dengan ayat ini, gitu ya. Nah, ini Pak, Ibu sekalian, ini koreksi ya bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Para sahabat itu satu ayat saja mereka itu luar biasa perhatiannya. Begitu satu ayat turun, subhanallah, mereka itu benar-benar mendalaminya, fokus, ditanyakan detailnya. Begitu turun didengerin apa yang diinginkan Allah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka melakukannya, kalau ini larangan mereka tinggalkan, kalau itu perintah mereka lakukan. Ini satu ayat saja mereka begitu fokus. Sementara kadang-kadang kita ini sudah puluhan ayat kayak lewat begitu saja ya. Masuk keluar, ayat lagi datang, lewat saja begitu. Para sahabat itu satu ayat saja betul-betul mereka fokus, perhatikan, dipahami betul secara mendalam. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan Rasulullah, diamalkan. Bukan berarti saya melarang jenengan banyak ngaji, monggo silakan. Tapi ada pertanggungjawabannya. Salah satu dari 5 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat sebelum kita ini melangkahkan kaki kita adalah tentang ilmu. Tentang ilmu kita, sudahkah diamalkan? Nah, mencontoh para sahabat Nabi SAW, kata para sahabat, kami tidak mau menambah lebih dari 10 ayat kecuali kami pahami dulu dan kami amalkan baru nambah lagi. Nah, satu ayat ini saja para sahabat begitu perhatian sampai mengoreksi dirinya masing-masing, ya. Dan itu membuat goncang, ya. Kata dalam hadis riwayat Ahmad, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membuat para sahabat itu cukup
ya kaget, goncang, bingung, panik, kok orang yang dapat keamanan dan petunjuk itu ternyata orang yang beriman. Kami sudah beriman, tapi tidak boleh mencampur dengan kezaliman. Sementara kami berbuat zalim. Maka setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innama huwa syirk. Yang dimaksud kezaliman itu adalah syirik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fokusnya sekarang kepada fasilitas atau keutamaan yang akan diterima bagi orang-orang yang bertauhid. Beriman, tadi kata-kata iman adalah al-ikhlasu lillah wahdah, memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Apa yang dia dapatkan? Yaitu al-amnu min kulli adzabin. Dia akan aman dari seluruh azab. Seluruh azab dimanapun, apakah azab di dunia, apakah azab di alam kubur atau di alam di neraka, dia akan aman dari kullu, ya. Jadi ada kalimat min kulli azabin, dia akan aman dari semua azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukankah ini yang selalu kita cita-citakan? Bukankah ini yang selalu kita inginkan? Aman, terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Beriman, murnikan keimanan kita, bertauhid kepada Allah, jauhi perbuatan syirik. Ini penjelasan tentang aman. Wa qala Al-Hasan wal Kalbi, berkata Al-Hasan dan Al-Kalbi. Kalau ada Al-Hasan, insyaallah ini adalah maksudnya Hasan Basri, ya. Seorang tabi'in dari Basrah tentunya. Sebagian para ulama mengatakan, kalau ulama Irak mengatakan bahwa tabi'in terbaik adalah Hasan Basri. Kemudian ulama Yaman mengatakan tabi'in terbaik adalah siapa? Yang seorang sahabat yang Uwais Al-Qarni, ya. Orang Yaman mengatakan yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Nah, para ulama Madinah mengatakan bukan, yang paling terbaik itu adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Nah, itulah perbedaan para ulama, ya. Masing-masing mengunggulkan tabi'in dari kalangan atau dari negara mereka, tidak masalah. Tapi tiga-tiganya memang orang yang luar biasa. Berkata beliau Al-Hasan dan Al-Kalbi, ulaika lahumul amnu, mereka orang-orang yang mendapat keamanan fil akhirah, yaitu di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk fid dunya, yaitu di dunia. Ini satu penjelasan dari Imam Hasan Basri. Jadi maksudnya keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah waktu di dunia ini, ya. Kalau dimaknai aman ini secara umum, maka di akhirat. Karena di dunia bisa jadi orang yang ahli tauhid mungkin banyak diintimidasi, kalau secara umum, ya. Kalau secara umum artinya tidak totalitas. Makanya disebut di sini amannya di akhirat. Kalau di dunia bisa jadi Allah uji dengan banyaknya ancaman, intimidasi. Ahli tauhid seperti itu. Bagaimana permusuhan dari orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Tapi di akhirat dijamin aman, ya. Dan di dunia Allah jamin akan diberikan hidayah, tidak akan tersesat. Allah akan bimbing, Allah arahkan orang-orang yang bertauhid ini. Nah, ini kira-kira kita tertarik enggak ya dapat dua fasilitas ini, aman dan dapat hidayah? Bagaimana ibu-ibu, tertarik? Apa, wah coba kalau orang bertauhid itu dapat bonus 50 juta, wah gitu ya. Kira-kira pilih mana? Dapat uang 50 juta atau dapat keamanan di akhirat dan dapat hidayah? Pilih mana, Bu? Jujur ya. Karena sifat Bani Adam itu senangnya yang cash saja. Wah, ini dapat hidayah, disi hidayah ketok. Ini kurang dalam mendalaminya. Kalau orang itu mau merenung, memahami secara mendalam betapa bernilainya sebuah hidayah, subhanallah, Pak. Saya tanya panjenengan, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak saya beri pilihan? Yang pertama, ibu-ibu, nauzubillah ya, ibu-ibu jadi orang yang kafir dan juga suaminya kafir, kemudian punya harta berlimpah, ya. Di Mojokerto punya toko 5, toko perhiasan, toko baju, punya mobil ya 3, punya rumah mewah,
duitnya nggak kurang-kurang, tapi nggak beriman, pilih mana? Atau jadi seperti sekarang, dapat hidayah, jadi seorang muslimah, pilih mana, Bu? Ya, kalau mau didalami, ya Allah, betapa besarnya ya nikmat Allah kepada saya dapat hidayah, saya mengikuti sunnah Nabi SAW daripada mereka orang-orang kaya tapi kafir. Jadi kalau sedang susah itu pikirnya gitu ke situ, Bu. Ya. Sumpah gak duit ya Allah, kok wong akeh duitnya, aku gak ada duitnya, tapi saya dapat hidayah. Nah, itu salah satu hiburannya. Saya dapat hidayah, wah, walaupun gak punya uang tapi dapat hidayah. Daripada orang itu banyak uangnya gak dapat hidayah, tapi enak dapat hidayah, duitnya akeh ya. Akhirnya begitu pilihannya ya. Jadi gak terhibur ya. Tapi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebenarnya kalau diresapi lebih dalam, orang mendapatkan keamanan di akhirat. Subhanallah. Saat nanti kita masuk alam akhirat, tidak ada yang paling bernilai selain keselamatan. Setiap orang mencari keselamatan. Ya. Bagaimana seseorang sampai tidak sempat melihat orang lain yang dalam keadaan telanjang, demi apa? Karena ingin selamat. Saking gentingnya pada hari itu. Sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Digiring manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dalam keadaan urat, yaitu tidak memakai baju, tidak memakai penutup aurat sama sekali, telanjang. Kemudian juga hufat dalam keadaan tidak berkhitan, ghurla, dan juga tidak dalam keadaan berkhitan, tidak berpakaian, tidak tidak beralas kaki, dan juga tidak khitan, telanjang. Tetapi kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang itu telanjang, apakah tidak bisa saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya? Kata Rasulullah, ya wahai Aisyah, al-amru yauma idzin ya asyaddu. Perkara pada hari itu sangat berat, ya, sehingga orang tidak sempat melihat orang lain walaupun dalam keadaan telanjang. Seandainya itu di dunia, segenting-gentingnya, jangankan melihat orang gak pakai baju, masih sempat nyoting ya. Saya masih ingat waktu kejadian gempa di Palu yang sangat mengerikan, dan bukan hanya gempa, tapi disusul dengan tsunami, disusul dengan likuifaksi. Bukankah kita tahu juga dari video amatir yang melihat rumah-rumah bergeser saking gentingnya, tapi orang masih sempat nyoting gitu ya. Bukan hanya melihat, tapi nyempatkan beberapa detik nyoting. Padahal dia juga tidak tahu selamat atau tidak sebenarnya. Karena memang korbannya sangat banyak sekali, mengerikan. Saya waktu datang ke daerah Petobo itu 165 hektar, itu rata dengan tanah, nggak ada. Dari 33.000 penduduknya hanya tersisa 700 orang yang selamat. Yang lainnya terpendam di bumi. Itu satu titik. Jadi 32 ribuan lebih yang terkubur di sana. Walaupun beritanya pemerintah mengatakan 2.000 sekian yang meninggal. Itu satu titik di Petobo saja segitu. Nah, maka kalau kegentingan di dunia, jangankan saling melihat, orang masih sempat nyoting. Tapi kalau di akhirat, kata Rasulullah, walaupun saat itu telanjang, orang tidak sempat melihat. Kenapa tidak sempat melihat? Karena saking besarnya perkara pada hari itu, semua orang berpikir bagaimana dirinya supaya selamat. Walaupun di dunia itu suami istri saling mencintai dan mengatakan kita menjadi suami istri sehidup semati, tapi kalau sudah di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal lagi sama istri, tidak kenal lagi sama suami, dengan ibu, dengan bapak. Allah nyatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, tidak ngereken ini saudara saya, tidak. Kalau di dunia ada gempa bumi, ada bencana alam, yang dipikirkan, anak saya mana? Yang laki-laki, mana istri saya? Ya, kalau mencintainya, kalau enggak, wis babano kok dolek mana ya, itu. Tapi secara umum ya pastinya bingung nyari anaknya, nyari istrinya. Tapi kalau di akhirat tidak ada orang yang mikirkan saudaranya, istrinya, anaknya, ibu, tidak ada, mikirkan diri sendiri. Jadi orang paling egois itu adalah orang ketika ada di akhirat nanti sebelum masuk surga. Ya, kalau sudah masuk surga barulah mereka mencari akan ketemu lagi dengan keluarganya yang soleh, yang solihah. Tapi sebelum itu penuh dengan kedahsyatan, kegoncangan.
Orang sampai yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan dari anaknya. Nggak ngereken sama sekali. Kenapa sampai seperti itu? Yang dipikirkan diri sendiri bagaimana supaya selamat, supaya aman. Jadi coba sekali-sekali kita mensimulasikan, ya Allah betapa gentingnya pada hari itu. Sampai-sampai orang tidak mikir istri, anak, bapak, ibu, saudara, tidak ada. Fala ansab, tidak ada nasab di sana. Lupa. Nah sementara ini dapat fasilitas dari Allah, al-amnu, dapat keamanan. Jadi sebenarnya ini sangat mahal, tidak bisa dinilai, mahal sekali. Ya. Kalau kita tidak kupas secara dalam, dapat aman, sekarang wis aman kok gitu. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita simulasikan, kita bayangkan, kita resapi, kita renungkan pada hari di mana begitu goncang, setiap orang egois memikirkan keselamatan dirinya, lalu Allah berikan keamanan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bertauhid dan tidak berbuat syirik. Wahum muhtadun, dan mendapat petunjuk di dunia ini. Orang yang mendapat hidayah ini anugerah terbesar. Nikmat yang paling agung, yang paling besar yang diterima seorang hamba adalah hidayah. Jadi dua-duanya dapat, keamanan di akhirat, hidayah di dunia. Bagi siapa? Bagi yang bertauhid. Bagaimana tidak tergiur kita menjadi seorang ahlu tauhid? Semangat Pak Ibu. Wis, biar orang mau menentang, mau nggak diwawu, ya itu resiko. Tapi saya harus bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ngaji gini kan gampang nyelewat Pak. Ya, dirasani tonggonnya wis gak kuat. Ya. Baru dirasani Pak ya, ini belum apa-apa ya. Suka enak nang warung dirasani ya. Gara-gara apa? Kita jadi ahli tauhid, gak mau melakukan ini ritual, ada ruat deso gak mau ya. Banyak orang yang lemah imannya ya, kemudian terbawa takut dengan masyarakatnya sehingga dia menanggalkan tauhidnya. Gak apa-apa lah, daripada gak diwawu, daripada gak disopo, daripada dirasani, sampai di situ menyerah. Nah ini karena kurangnya pemahaman dan kurangnya keyakinan. Maka kita jangan seperti itu. Harus kokoh, walaupun tentu ada akhlak, ada cara di sana. Tapi masalah prinsip pegang. Karena saya ingin dapat keamanan di akhirat, saya ingin dapat hidayah. Dan ini sangat berharga sekali, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka kalau sekedar dimusuhi, dibenci orang, dirasani, ya sudahlah, saya akan tetap bertahan di seorang yang bertauhid dan tidak akan pernah kompromi dalam urusan syirik ini ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Ini saya rangkum saja ya, tidak dijabarkan per kata karena sangat banyak, tapi poinnya adalah seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tambahan lagi adalah perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini sama sebenarnya tadi. Beliau meriwayatkan sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Aina ya Rasulullah lam yulbasu imanuhu bizulmin?" Siapa di antara kami yang selamat tidak berbuat dolim dan mencampur imannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika syirk." Itu adalah maksudnya syirik. Ya, sama dengan yang tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah ayat tadi dalam surat Al-An'am ayat 82, kita lanjutkan dalam sebuah hadis, itu dari Ubadah bin Samit, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ini saja ada beberapa halaman penjelasannya. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya.
wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan meyakini bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, wal jannata haqqun, dan surga itu hak adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu ada hak adanya, adkhalahullahul jannata ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu penegasan adalah barangkali ada orang yang berpendapat bahwa yang penting mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai masuk surga. Ya. Ada orang yang terlalu menggampangkan, cukup mengatakan pokoknya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Termasuk juga menyikapi, meyakini dalam hadis Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Maka kita akan jelaskan di sini. Qauluhu man syahida alla ilaha illallah, kalimat siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ai man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqin wal amal bimadluliha bimadlulihima kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ternyata gini. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah siapa yang mengucapkannya arifan limaknaha, dia mengetahui maknanya. Artinya tidak hanya mengucapkan saja, tapi arifan limaknaha, dia memahami maknanya. Nah, sebagai bukti orang ini paham dengan la ilaha illallah atau tidak, lihat amalannya. Karena di sini katakan amilan bimuqtadaha, dan dia mengamalkan isi kandungannya yang terkandung di dalamnya, atau dia mengamalkan segala tuntutannya. Jadi bukan hanya mengucapkan saja, tetapi siapa yang mengucapkannya, mengetahui maknanya, memahami maknanya, mengamalkan isinya secara lahir dan batin, maka hendaknya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu hendaknya dia memiliki ilmu tentangnya, yakin dan beramal dengan segala tuntutannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan penilaian apakah orang ini betul-betul bertauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pemahaman atau tidak. Yaitu dengan membuktikannya. Berapa banyak orang yang beralasan pokoknya kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk surga, selesai. Alangkah mudahnya kalau begitu ya. Sementara tidak dilihat dulu apakah dia paham maknanya dan dia juga memenuhi segala tuntutan dari la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan ribuan kali, tapi dia juga melakukan perbuatan syirik. Padahal dia mengatakan tidak ada sesembahan yang hak, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Ibadah itu ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ibadah itu maknanya luas, segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah dari ucapan maupun dari perbuatan. Nah, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengkritisi, sampean kok gak seneng dikir la ilaha illallah, padahal itu loh miftahul jannah ya. Tapi ternyata prakteknya dia tidak beribadah hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia meyakini jimat, bahwa jimat itu punya kekuatan. Coba kalau di presentasi masyarakat kita ya, ini adalah pekerjaan dan tugas kita semuanya, mengajak, mengingatkan, mensosialisasikan
tentang tauhid ini. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan diulang-ulang ketika mau nikah saja disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah supaya mantep gitu ya. Supaya oh ini benar-benar muslim ya. Tapi ternyata mereka masih mempercayai jimat-jimat. Dan itu presentasinya masih sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang jual jimat itu masih laris manis sampai hari ini. Ya. Saya sering dapat iklan di SMS itu, ya, sabuk pengasihan gitu ya, mahar 400.000. Waduh, nggak tahu itu diisi apa ya. Orang tergiur gitu ya. Sampai saya di Surabaya itu ada satu musola kajian. Dan salah satu jamaahnya seorang mu'alaf sebenarnya dari Nasrani, sekeluarga masuk Islam, tapi qadarullah bapaknya ini senang jimat, tapi tidak ikut ngaji. Jadi kalau ngaji itu bawa jimat minta tolong ke saya untuk memusnahkannya. Itu berkali-kali sampai bosan ya. Jadi tidak habis-habis gitu. Jadi anaknya itu mencuri jimat bapaknya, dibawa ke masjid, ketemu saya ruqyah, saya bakar. Nanti beberapa pertemuan lagi datang lagi Ustaz, ada lagi, terus gitu sampai setumpuk gitu jimatnya itu. Katanya untuk pengasihan, untuk pelaris, supaya berwibawa dan macam-macam. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah karena belum paham, dan juga ketika diajak pun menolak. Ya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup hanya mengucapkan saja, harus diyakini dan dia mengerti isinya, maknanya. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta tolong ke dukun yang bekerja sama dengan bangsa jin. Dan ini di masyarakat sesuatu yang biasa, Pak. Seolah-olah sah-sah saja. Saya pernah punya warung mie ayam ya di daerah Ajinomoto ini, Mas Andili dekat dengan perusahaannya, dulu sering mampir. Awal jualan kan agak sepi. Nah, sebelah timur jauh itu ada tetangga saya jualan dawet tuh larisnya luar biasa. Sampai karyawannya itu berapa ya waktu itu? Cuman gerobak. Dan itu sempat nawari ke saya, Mas, sampean pingin laris kayak dodolanku ya, sampean tak ajak nang salah satu kabupaten ya di utaranya Mojokerto. Kok sampean ndak terno ya, terus engkau oleh penglaris, sampean bayar uang. Nah nanti biasa ya engkau neus 6 bulan sampean isi ulang gitu ya, kayak pulsa gitu. jadi bayar lagi nanti isi ulang gitu. Jadi subhanallah. Nah, itu seperti itu. Jadi mencari rezeki, meminta rezeki bukan kepada Allah tapi ke dukun. Dan ini di masyarakat kita masih banyak. PR kita, tugas kita masih banyak. Mereka cenderung meyakini bahwa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, titik. Padahal mereka tidak paham maknanya dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran dari kalimat tersebut. Ya. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Mekah dulu ya, mereka benar-benar tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham maknanya, paham konsekuensinya, dan mereka tidak mau. Bahkan mereka lebih baik berperang dan terbunuh demi untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti Tuhan-Tuhan saya harus ditinggalkan. Kalimatnya la ilaha. Ini adalah salah satu rukun dari tauhid atau dari kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu, meniadakan. La ilaha, tidak ada sembahan sama sekali. Illallah, ini adalah al-isbat, menetapkan hanya Allah saja. Berarti yang lainnya harus ditinggalkan. Apalagi yang namanya kalau urusan berkaitan dengan urusan duit itu lebih berat lagi. Sebagaimana Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu penentang keras dakwah Rasulullah SAW? Salah satu sebabnya adalah karena Abu Jahal itu seorang pengusaha berhala. Ya, dia produsennya Tuhannya mereka gitu ya. Jadi yang pengalaman rumahnya Mas Andili dekat Trawulan itu banyak pabrik Tuhan di sana yang dipertuhan oleh mereka ya maksudnya. Nah, Abu Jahal itu ternyata profesinya adalah sebagai pembikin berhala. Loh, kalau harus mengatakan la ilaha illallah gak payu Tuhan-Tuhannya itu.
Jadi orang-orang musyrikin Mekah, mereka orang yang paham la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkannya, tidak mau meyakininya. Lebih baik mereka memerangi kaum muslimin, bahkan terbunuh di medan perang. Tapi ironisnya sekarang banyak yang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham isinya. Ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan, dan ini tugas kita semua untuk mengajari mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inti dari poin pertama bahwa kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah adalah man takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran. Ya. Jadi maksudnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui, memahami maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya dan menerima segala tuntutan dan konsekuensinya. Dan juga fala budda fis syahadatain, maka mesti harus orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah minal ilmi, dia mengilmui. Karena perintah Allah itu bukan membacanya tapi ilmui. Kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini dipakai oleh masyarakat kita saat tahlil ya. Ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya ya. Tapi kalimatnya fa'lam, ilmui, bukan faqra la ilaha illallah. Bacalah la ilaha, tidak. Tapi ilmui. Ya. Bukan hanya ucapan belaka tapi tidak ada artinya. Wong manusia saja kalau cuma ngomong tok tapi gak ada isinya kan juga percuma ya. Contoh saja seorang suami mengatakan, wah sampean yang paling tak cintai dek, gak ono liane gitu ya. Tapi faktanya seperti itu atau tidak? Kalau ada, ya berarti tidak sesuai fakta. Gitu ya. Nah, begitu. Maka kalau sudah mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, nggak ada yang lain lagi, hanya Allah saja. Jadi harus sempurna, bukan hanya mengucapkan saja. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat berikutnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ata bihataini as-sifatain wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wat tafriti fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi afrata bil ghulu qaulan wa fi'lan wa farrata bit tarki mutabi'atihi. Ya. Jadi kalimat abduhu wa rasuluh ini sebenarnya menjadi kunci dan pagar bagi kita, pembatas bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah, manusia biasa, tapi beliau Rasul. Jadi sebenarnya kalau dalam analogi atau percontohan, kita dengan Rasulullah itu sama-sama batu, ya. Tapi bedanya mungkin kalau kita ini batu kali, kalau Rasulullah itu batu permata, bisa jadi sama-sama batunya ya. Kita ini batu Jatirejo ya, di gunung itu ya, Rasulullah itu batu yang bernilai ya. Manusia juga, Rasulullah itu adalah manusia seperti kita ya, persis seperti kita. Mithlukum, Allah menyatakan ya di beberapa ayat, diantaranya Allah berfirman, Qul in ana illa basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia mithlukum, seperti kalian. Artinya seperti itu, semisal, sama, persis. Tapi ada bedanya, yaitu Allah menyatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Kalau saya dapat wahyu, kalian tidak ya. Kecuali yang punya suami atau istri namanya wahyu, lain, itu beda nama orang ya. Tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi bedanya saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya, saya ini Abdullah, hamba Allah, tapi saya adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dua sifat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Apa itu ifrat? Ifrat itu adalah berlebih-lebihan, tafrid itu meremehkan. Kalau
tidak disebutkan hamba Allah, takutnya umatnya itu nanti melebih-lebihkan Rasulullah sehingga menempatkan Rasulullah pada posisi yang tidak semestinya, overdosis, sehingga Rasulullah seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ifrat. Nah, tetapi kalau tidak disebutkan sebagai Rasulullah, khawatirnya nanti orang ada yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatkan Rasulullah SAW sesuai posisinya. Beliau itu manusia, tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau itu seorang Rasul sehingga tidak boleh diremehkan. Makanya ketika Rasulullah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan seperti Allah, Rasulullah tidak mau. Ketika ada beberapa ulama Yahudi, ya dikatakan ulamanya Yahudi adalah tokoh-tokoh Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Muhammad, masya Allah wa syi'ta." Ini nanti ada dalam bab belakangan ya tentang syirik. Ada orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Maka Rasulullah tidak mau dan menyalahkan itu. Katakan masya Allah summa syi'ta. Masya Allah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Jadi tidak boleh menyandingkan antara Rasulullah dengan Allah. Rasulullah tetap manusia, bukan Tuhan, manusia. Tapi juga jangan diremehkan karena beliau seorang Rasul. Nah, jadi tengah-tengah. Nah, maka ifrat ini adalah bentuk ghulu, ya, berlebih-lebihan. Kemudian kalau tafrid itu sifatnya meremehkan. Maka dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersaksi mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, hamba Allah, tapi beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh ini juga sama. Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Siapa yang mengatakan Nabi Isa itu Allah atau anak Allah, maka dia telah melakukan tafrid, yaitu melakukan ifrat, yaitu gulu, berlebih-lebihan. Tapi kan Nabi Isa lahir tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang bapak. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba Maryam itu hamil, terus melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu siapa yang menjadikan sebab dia hamil? Atau bahasa kasarnya menghamilinya siapa? Kalau orang-orang Yahudi langsung menuduh, meremehkan Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Maryam telah berzina. Dikatakan berzina dengan siapa namanya? Santo Yusuf atau siapa namanya. Nah, sementara orang-orang Nasrani, dia atau mereka yakin bahwa Maryam itu wanita yang baik-baik saja, tidak berbuat zina. Tapi kok bisa hamil? Kenapa ini? Maka mereka akhirnya berlebih-lebihan tentang Isa ibnu Maryam, bahwa dikatakan itu adalah penjelmaan Allah Subhanahu wa taala, atau juga mengatakan bahwa Nabi Isa itu putra dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan siapa yang bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Nabi Isa mendapat gelar sebagai ruh, ya, ruh min, ya, atau disebut sebagai ruh dari Allah, karena memang ada penjelasan dalam hadis yang lain bahwa ketika dalam masa penciptaan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka disebutlah kalimatullah, kalimat Allah. Ini gelar Nabi Isa disebut kalimatullah wa ruhum min, ya. Kalimat Allah dan ruh darinya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Kalau ada orang yang merasa ganjil, ya, dengan kelahiran Nabi Isa tanpa bapak lalu mempertuhankannya, seharusnya ada yang lebih hebat dari Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Adam alaihissalam itu malah nggak ada bapak, nggak ada ibunya, ya. Maka Allah juga mengumpamakan inna masala Isa ibnu Maryam kamatsali Adam khalaqtahu min turab, ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa ibnu Maryam seperti Adam, kami ciptakan juga dari tanah. Bagi kami apa yang sulit? Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Isa tanpa adanya ayah, hanya ibu saja. Dan Allah menciptakan Ibu Hawa. Siapa ibunya Ibu Hawa? Ada nggak? Nggak ada ibunya, ya.
Tapi diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi Allah bisa. Apalagi hanya sekedar manusia tanpa bapak, yang tanpa ibu bapak saja Allah bisa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau dijabarkan insya Allah jenengan sudah paham bahwasannya agama yang dianut orang-orang Nasrani itu sangat rapuh tentang ketuhanan Yesus atau Isa ibnu Maryam. Ya. Nah, kemudian siapa yang bersaksi dan meyakini bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar, maka Allah akan masukkan dia ke surga bagaimanapun amalnya. Ya. Dan juga dalam hadis dari Itban, Rasulullah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya, meyakininya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau pada hadis ini kita simpulkan bahwa siapa yang bertauhid, yaitu meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimat dari Allah dan juga ruh darinya, dan meyakini adanya surga dan neraka, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebenarnya perlu ditekankan di sini bahwa bukan berarti kalau begitu orang yang sudah bersyahadat, bertauhid, terus dia bebas, ya, dan akan menganggap bahwa dirinya pasti tidak akan disentuh api neraka, maka tetap berlaku juga hukum-hukum yang lain, ya, bukan hanya tauhid saja. Hanya saja kuncinya adalah tauhid. Jadi kalau orang sudah bertauhid, murni tauhidnya, kalau dia seorang yang ahli ibadah, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia bertauhid, dia melakukan dosa-dosa besar yang lainnya dan belum bertaubat, maka akan ada proses dulu. Jadi ada beberapa pilihan ya nanti tiket di akhirat bagi kita ini. Dulu mungkin sudah dikaji di rumahnya Mas Arif ya, tiket ke surga itu. Yang pertama, orang-orang kafir, ya, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat sulit dan berujung di neraka dan selama-lamanya. Tiket pertama jangan kita pesan. Tiketnya orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susah payah dan kemudian berujung di neraka dan kekal lagi. Yang kedua, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, tapi mereka pelaku dosa dan dia belum bertaubat dari dosanya, maka dia meninggal, ada kemungkinan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan dia akan dimasukkan neraka dalam waktu tertentu. Jadi dia masuk neraka tapi tidak selama-lamanya, karena punya apa? Punya modal tauhid. Nanti akan dicari di neraka itu, setelah orang-orang masuk ke dalam neraka semuanya, adakah di antara penduduknya yang memiliki tauhid atau iman walaupun sebesar biji sawi, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiket yang kedua jangan kita pesan. Orang beriman, bertauhid tapi melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Karena ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan masukkan neraka beberapa waktu lamanya. Yang ketiga, orang beriman, bertauhid, dia berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat salah pun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan masuk surga. Ya. Hanya saja di sana ada perbedaan, ada yang hisabnya itu mudah, ada yang sulit, tapi dia tetap selamat. Maka kita meminta kepada Allah sebagaimana doanya Rasulullah dalam hadis Aisyah. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisabay yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, hisab yang mudah itu bagaimana? Hisab yang mudah itu, wahai Aisyah, seorang mukmin ahlu tauhid akan diberikan surprise oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah, lalu diberikan kitabnya, ditunjukkan dosanya. Jadi ini surprise. Begitu lihat, dosa. Detail sekali ya. Tanggal sekian, hari ini, jam sekian melakukan apa? Di tempatnya di mana? Ada semuanya, database-nya lengkap. Dia kaget, lalu kata Allah, sudahlah. Kalau bahasa kita, wismas, gak usah dipikir.
sampean tak ampuni sekarang silahkan ke surga. Ya, itu katanya Rasulullah adalah hisab yang mudah, gampang sekali. Termasuk orang mukmin bertauhid yang hisabnya mudah adalah orang-orang yang miskin. Karena yang dihitung sedikit, gitu ya. Bahkan dalam hadis dijelaskan orang-orang kaya ya, masuk surganya itu tertinggal oleh orang-orang miskin sejauh setengah hari atau selama setengah hari ya. Jadi selisihnya adalah orang miskin sudah masuk surga, baru setengah hari kemudian orang kaya yang baru masuk surga, sama-sama mukminnya. Dan setengah harinya di akhirat yaitu 500 tahun. Jadi orang miskin sudah seneng-seneng poya-poya di surga, sing sugih cek totalan aja. Ngono sampean pingin sugih, gak apa-apa ya pingin sugih. Ya monggo, sugih ndak dilarang, silakan. Tapi ada konsekuensinya, nanti totalannya banyak. Dari mana dapatnya, berapa nominalnya, lalu keluarnya kemana, detail semuanya. Semakin banyak dapatnya, semakin banyak hitungannya. Semakin banyak keluarnya juga hitungannya banyak. Sering saya contohkan seperti orang masuk Indomaret, bawa 2 keranjang penuh. Nah, begitu melintas mau keluar ngelewati kasir, dihitungnya lama. Cret, satu persatu, belum kalau macet barcode-nya ya. Aduh, harus ngetik dulu ya. Lama gitu. Tapi kalau panjenengan masuk Indomaret, ngambil air mineral 1 botol, bayar stres langsung selesai. Apalagi cuman bayar Shopee. Bayar selesai udah, nggak beli apa-apa. Nah, ini gambaran bahwa orang-orang kaya nanti akan dihisab oleh Allah lebih lama karena totalannya banyak. Ya, bukan saya gembosi jenengan supaya nggak jadi orang kaya ya, tetapi gambarannya seperti itu. Terus akhirnya ada yang berpikiran, gak apa-apa hisab suwe, gak apa-apa, yang penting mlebu swarga, yang penting sugih ya, monggo silakan. Yang penting saya ke sugih gak enak jadi wong melarat ya. Mesti dihisab suwe gak apa-apa, siap. Silakan ya. Itu resikonya ya. Nah, yang terakhir ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Nanti akan dibahas pada bab-bab setelah ini. Ya, bahkan mungkin dalam waktu dekat setelah ini, orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada pilihan banyak. Ada tiketnya orang kafir, masuk dihisab, sulit, masuk neraka dan kekal. Ahlu tauhid, tapi dia melakukan dosa-dosa besar, belum taubat, maka ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan dimasukkan neraka beberapa waktu lamanya. Yang ketiga, orang mukmin bertauhid, beramal soleh, dihisab, ada yang susah, ada yang mudah. Nah, baru yang terakhir yang fasilitas kelas VIP, masuk surga bighairi hisab wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka yang dimaksud di sini Allah akan memasukkannya ke surga bagaimanapun amalnya, bukan berarti nek ngono sembarangan, bukan. Wis pokoke sing penting bersahadat, meyakini Nabi Isa itu sebagai hamba Allah dan utusannya, meyakini surga dan neraka, masuk surga walaupun bagaimanapun. Iya betul, itu modal awal, tetapi bukan berarti lolos dari hitungan. Maka wajibnya harusnya adalah kita jangan sampai tersentuh api neraka ya. Targetkan jangan sampai tersentuh api neraka. Tidak boleh kita sombong bahwa nggak apa-apa nang neraka sedilut kok ketemu artis-artis, jangan itu. Jangan dibuat mainan ya, berat. Sangat berat sekali ya, nauzubillah. Maka ini pembahasan pada pagi hari ini, kalau saya rangkum dan saya simpulkan bahwa keutamaan orang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik, dia akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dia mendapatkan hidayah di dunia ini, sehingga dengan hidayah itu dia sampailah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk surga ketika masuk ke surga, ucapan pertama kali yang diucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini, yaitu surga. Seandainya saya tidak mendapat hidayah, tentu kami tidak akan sampai ke tempat ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahlu tauhid dan dibebaskan dari azab, baik azab di dunia, azab di alam kubur maupun dari azab neraka. Dan mudah-mudahan kita menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan dari awal hingga akhir. Apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang ditanyakan, barangkali kurang jelas, saya persilahkan sebelum kita tutup. Monggo, Mas Arif. Bismillah. Ya. Ya. Kalau orang beriman, ahlu tauhid, yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah modal awalnya. Tetapi kalau dia berdosa, lalu dia bertaubat, sebanyak apapun dosanya, pasti Allah ampuni. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa itu seluruhnya. Kalau taubatnya itu taubatan nasuha, dijamin bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia ahli tauhid, kemudian dia bermaksiat, berdosa, lalu tidak bertaubat, maka ini ala masyiatillah, terserah Allah. Allah yang memutuskan nantinya. Apakah Allah ampuni ya karena tauhidnya tadi? Karena nanti ada dalam hadis, ya, kita juga pernah bacanya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, di akhir-akhir hadis, bahwa seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepadanya, tidak berbuat syirik, maka walaupun dia datang kepada Allah dengan membawa dosa sebanyak awan di langit, Allah akan datang pula dengan semisal itu. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, pada intinya kalau dia ahlu tauhid, beriman, ini modal awal. Tapi kalau dia berdosa, maka terserah Allah, nanti akan mengampuninya, atau kemungkinannya akan disisa dulu di dalam neraka sesuai dengan dosanya tadi. Maka kalau dia ternyata termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah dan disiksa di dalam neraka, maka tentu ada perkara-perkara yang akan meringankannya. Di antaranya ada yang dinamakan syafaat. Ya. Syafaat ini termasuk syafaatnya Rasulullah atau syafaat dari orang lain, orang mukmin yang lainnya. Ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, orang-orang yang berteman baik dengan kita waktu di dunia, yang mana dia masuk surga, maka dia akan mencari teman-temannya, dan ketika ternyata temannya itu di neraka, maka mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diangkat. Jadi ini bisa meringankan. Kalau di dalam masalah hukum dunia itu ada potongan kurungan gitu ya, atau apa ya, potongan masa tahanan gitu ya. Remisi ya. Oh, karena ini ternyata temannya meminta supaya diangkat gitu ya. Ya. Jadi nanti itu di dalam surga itu luar biasanya, termasuk juga orang-orang yang amalnya tidak seberapa lalu masuk surga, namun karena dia punya keluarga yang di surganya lebih tinggi, maka akan distandarkan, akan diangkat ya. Jadi suami istri harus bersaing dalam kebaikan, keluarga bersaing. Karena apa? Nanti di dalam keluarga ini yang paling bagus amalnya dan paling tinggi surganya akan menjadi standar. Jadi yang lainnya akan ikut, akan terangkat. Dalam hadis Bukhari, surga itu ada 100 tingkat. Nanti misalkan nih ada si fulan di tingkat yang ke-90. Nah, istrinya ternyata ada di tingkat yang ke-5 di bawah. Soalnya apa? Nih dijak opo-opo ngeyel misalkan ya. Misal di contoh ya, di sini nggak ada misalkan. Jak ngaji ngeyel di sana. Jadi akhirnya tapi masuk surga juga akhirnya. Tapi tingkatannya 5. Nah, tapi jangan lalu pesimis ibu-ibu. Aku nganut sampai nema, sampai sewargo nang dia aku melo. Ya harus berjuang ibu-ibu ya. Siapa tahu kalau justru malah suaminya yang celakakan eman ya. Jangan apa namanya istilahnya ngandalkan. Saya menjelaskan ini bukan berarti harus ngandalkan, aku tenang-tenang akhirnya bojoku kan wong soleh, kok lah melo ae. Ndak, masing-masing. Tetapi kalau ditakdirkan masuk surga, karena yang tahu kita ini jadi ahli surga atau tidak hanya Allah saja. Kita nggak bisa mengatakan, wah kamu pasti masuk surga, kamu neraka, nggak bisa. Yang bisa kita nilai hanya amalannya. Oh, orang ini mengamalkan ini amalan ahli surga, bukan orangnya. Maka tidak ada jaminan. Maka nggak boleh ngandalkan. Hanya saja kalau sudah kadung masuk, nanti level yang tertinggi di keluarga kita itulah yang akan mengangkat level yang di bawahnya. Orang tuanya, anaknya, istrinya akan diangkat juga ke level yang
paling tinggi di antara keluarganya itu. Maka sebenarnya di surga itu tidak sesuatu yang langsung paten sesuai amalnya langsung di situ, enggak. Termasuk juga orang ketika masuk neraka ada peluang dipercepat prosesnya karena adanya syafaat tadi. Jadi untuk meringankan seseorang yang disisa di dalam neraka itu dengan syafaat. Sesuai namanya asy-syaf'u artinya menggenapkan. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Asy-syaf'u artinya genap, al-watr witir artinya ganjil. Kenapa disebut menggenapkan? Artinya dia sudah punya modal tapi kurang, namanya dijangkepi gitu. Lah bagaimana orang ini nggak punya modal sing digenapi opone gitu ya. Modalnya apa? Tauhid. Modalnya adalah tauhid. Kalau dia ahli tauhid, maka ada peluang nanti digenapkan, ditolong dengan adanya syafaat tadi. Diringankan dengan syafaat tadi. Tapi kalau bukan ahlu tauhid, maka tidak berlaku syafaat kepadanya. Siapapun dia yang memberi syafaat tidak akan berlaku sama sekali. Karena di antara syarat dari syafaat itu adalah yang pertama Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang beriman, baik pemberi syafaat maupun yang disyafaati harus beriman, ahlu tauhid. Orang kafir tidak bisa. Yang kedua Allah ridho kepada yang memberi syafaat maupun kepada yang akan diberi syafaat. Yang ketiga adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu bukan milik seseorang tapi milik Allah, lalu Allah izinkan kepada seseorang. Allah nyatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi syafaat itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia punya modal ahlu tauhid tapi dia melakukan dosa-dosa besar belum taubat, lalu kemungkinannya tidak diampuni oleh Allah, akan dimasukkan neraka dan tidak selama-lamanya, dan bisa diperingan bisa jadi karena adanya syafaat tadi itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo, apa ya? Oke. 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 Iya. 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 Mudah-mudahan Pak saya masuk surga ya Pak ya. Ya, Pak Agus ya Pak. Pak Agus, ini saya catat ya Pak ya. Iya. Hmm, amin insyaallah. Iya. Iya. Nggih. 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 Dapat. Nggih, nggih, bagus sekali nggih, Pak. Yang pertama tentang istri itu surganya atau pintu surganya ada pada suami. Memang
seperti itu ya. Kalau kita sebagai laki-laki, surga itu ada di telapak kaki ibu, ya. Tapi seorang wanita ketika dia sudah menikah, maka hak suaminya lebih besar. Sehingga ada dalam hadis, sebenarnya kalimatnya bukan pintu, tapi suamimu adalah surgamu dan nerakamu, gitu ya. Rasulullah menyatakan suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya apa? Kalau seorang istri itu solihah, dia taat kepada Allah dan kemudian juga taat kepada suaminya, maka surga. Tapi kalau wanita ini tidak taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam kebaikan, maka neraka baginya. Jadi seolah-olah intinya adalah menentukan sekali bagaimana kualitas seorang istri kepada suaminya. Kalau dia baik kepada suaminya, dia surga. Kalau tidak baik, maka neraka. Maka ini yang perlu menjadi perhatian para ibu, para istri, betapa besar hak seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Adim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz, ketika dalam bab kitabun nikah, tentang bab hakul rajuli 'alal mar'ati, hak suami atas istrinya. Beliau mengatakan bahwa seorang wanita al-mar'atul kayyisatul fatonatu, seorang wanita yang cerdas dan pintar. Nah, kalau ibu-ibu ingin termasuk bagian ini, seorang wanita yang cerdas, jenius dan pintar adalah seorang wanita yang membesarkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya besarkan. Kalau Allah dan Rasulnya saja menganggap itu penting, maka dia akan menganggapnya penting. Itu adalah wanita yang cerdas. Lalu beliau mengatakan bahwa ketaatan kepada suami, Allah dan Rasulnya gandengkan dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan. Artinya taat kepada suami itu levelnya mendekati level sholat fardu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan. Artinya Allah membesarkan tentang taat kepada suami itu perkara besar. Sehingga Rasulullah menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin ma syi'ti. Kata Rasulullah, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Sehingga para ulama mengatakan taat kepada suami itu termasuk salah satu dari mujibatul jannah, yang mewajibkan seseorang masuk ke surga kalau taat kepada suami. Dan taat ini adalah innamat ta'atu fi ma'ruf, taatnya dalam kemakrufan, dalam kebaikan. Kalau ke dalam maksiat tentu tidak ada ketaatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah ponis bahwa kamu ini ahlu surga. Nah, yang tadi saya ralat karena yang saya maksud adalah kalau itu tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah yang mengatakan bahwa seseorang masuk surga, kalau Allah yang mengatakan dan juga Rasulullah, di mana Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata dari hawa nafsunya, akan tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka pengecualian, kalau Rasulullah yang mengatakan bahwa kamu ahli surga, maka itu pasti masuk surga. Beda dengan kita. Kalau kita tidak boleh, jenengan pasti masuk surga, tidak boleh. Tapi Rasulullah mengatakan itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di zaman Rasulullah itu orang yang dijamin surga itu, dan ini pasti karena dalil, diantaranya 10 sahabat. Ya, ketika Rasulullah sedang berada di salah satu kebun di surga, lalu datanglah sahabat Abu Bakar dan Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau adalah ahli surga, masuk. Kemudian Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya ya, yang 10 orang. Ini berarti dijamin surga karena Rasulullah sudah mengatakan surga. Kemudian contoh lagi, ada seorang wanita hitam datang kepada Rasulullah SAW mengadukan penyakitnya. Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang punya penyakit epilepsi, ayan, ya. Dan saya meminta kepada engkau untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan saya. Lalu kata Rasulullah SAW, in sobarti walakil jannah. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini, kamu akan menjadi penghuni surga. Tetapi kalau kamu ingin sembuh, saya akan berdoa kepada Allah.
Maka apa jawaban wanita hitam yang punya penyakit epilepsi ini? Padahal kesempatan ada di depan matanya. Didoakan Rasulullah, insya Allah Allah akan kabulkan, akan sembuh. Sebagaimana orang yang buta Rasulullah doakan langsung sembuh. Tapi wanita ini mengatakan, ya, saya memilih bersabar karena saya ingin jadi ahli surga. Maka saya minta kepada engkau Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Kalau kumat, penyakit saya inilah kalau kumat, saya minta kepada Allah atau mintakan kepada Allah supaya aurat saya tertutup, terjaga. Lalu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyimpulkan bahwa wanita ini pasti masuk surga karena Rasulullah menyatakan kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Dan ternyata mengatakan saya sabar. Termasuk juga Ukasah bin Mihson. Ketika Rasulullah menyebutkan secara singkat, ya nanti akan ada bab berikutnya, ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70.000 orang. Lalu Ukasah bin Mihson berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Rasulullah menegaskan, anta minhum, kamu termasuk yang itu. Berarti ada jaminan surga. Termasuk juga kisah seorang lelaki ketika para sahabat dan Rasulullah sedang berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki yang merupakan ahli surga. Maka masuklah seorang laki-laki habis wudhu, sehingga air wudhu itu masih menetes di jenggotnya, dan bawa sandal di tangannya, ditenteng gitu. Nah, keesokan harinya dalam situasi yang mirip, sedang berkumpul, lalu Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki masuk di tengah-tengah kita, dan dia adalah ahli surga. Ternyata orang yang sama dengan gaya yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Maka Abdullah bin Amr bin As, karena punya motivasi tinggi, ini orang dijamin surga, sebenarnya apa kelebihannya ya? Maka ketika lelaki ini pulang, minta izin, Pak, saya izin ya, saya sedang bertengkar dengan bapak saya nggak boleh pulang, saya boleh nggak nginep di rumah jenengan? Oh boleh. Akhirnya ngineplah semalam. Diperhatikan, orang ini kok gak sholat malam, sholat subuh ke masjid biasa saja. Besoknya juga begitu, hari ketiganya begitu. Apa ya kelebihannya orang ini? Kayaknya gak ada kelebihannya. Lalu setelah 3 hari, Abdullah bin Amr mengatakan, Pak, saya itu mendengar Rasulullah bersabda bahwa engkau ini ahli surga. Makanya maaf, saya telah berbohong, saya sebenarnya tidak bertengkar dengan bapak saya. Tapi saya ingin meneliti apa yang Anda lakukan. Ternyata kok biasa-biasa saja kayak jenengan. Kata lelaki ini, ya memang begitulah saya nggak punya keunikan, biasa saja. Kata Abdullah bin Amr bin As, coba dicek lagi, diingat-ingat apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah menjamin Anda masuk surga. Diingat-ingat. Oh iya, saya baru ingat. Saya itu setiap mau tidur, ya tadi setelah bersuci, berdoa, setiap saya mau tidur, saya itu menghilangkan kebencian, iri kepada saudara saya mukmin, memaafkan semuanya. Itu setiap malam saya lakukan. Kata Abdullah bin Amr bin As, nah ini rupanya yang menjadikan Anda ini ahli surga. Maka kalau yang seperti itu ada dalil Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli surga, pasti masuk surga. Jadi perbedaannya adalah yang menyatakan itu Allah dan Rasulnya, maka pasti masuk surga. Tapi kalau kita tidak boleh memvonis seseorang, ini si A masuk surga, atau sebaliknya kamu B masuk neraka ya. Bahkan ini termasuk nanti bentuk perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam bab-bab terakhir ketika seseorang mengatakan kamu tidak akan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Wah, itu Allah murka. Justru Allah akan memaafkan dia dan kamu akan terhapus dosa amal baikmu dan kamu masuk neraka. Karena apa? Dia telah mendahului Allah. Allah saja Maha Pengampun, tapi dia menyatakan Allah nggak akan mengampuni kamu. Jadi kita tidak boleh memastikan kamu masuk surga ya, kamu masuk neraka, tidak boleh. Adapun Rasulullah mengatakan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak bertentangan ketika Rasulullah menyatakan masuk surga karena itu adalah wahyu, sementara kita tidak punya wewenang untuk menyatakan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang masuk surga dan bapak-bapak ibu jamaah sekalian ya, supaya nanti kita saling mencari ya Pak ya. Kalau ternyata ternyata di surga udah tenang gitu ya. Oh, ternyata Pak Agus sudah di surga. Mungkin saya kunjungi Pak nanti, insya Allah ya. Saya kunjungi ya. Nanti alamatnya nanti di Sherlock ya gitu ya nanti. Ya gitu ya. Ya demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi yang mau tanya? Silakan.
Ya. Eh, ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Man 'allaqa tamimatan faqad asyroka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Sebenarnya para ulama membahasnya bahwa jimat itu termasuk syirik, tapi syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil. Tetapi namanya syirik walaupun kecil, jangan fokus kepada kata-kata kecilnya, tapi kepada syiriknya. Ya, sepanjang yang saya ketahui itu termasuk bagian syirik, tapi syirik yang kecil. Ya, karena apa? Ada ketergantungan di sana hati, ya, kecondongan hati kepadanya. Dan di situ nanti ada pembahasan lebih detail lagi, karena jimat itu macam-macam. Ada yang perselisihan ulama bagaimana kalau yang ditulis dan digantung itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Di sana ada yang memutlakan semua jimat, mau tulisan Quran mau apa tidak boleh, tapi sebagian ada yang melonggarkannya. Itu nanti akan kita bahas. Namun pada intinya orang yang menggantungkan jimat, man 'allaqa tamimatan faqad asyroka, syirik di sini adalah syirkul asghar, ya, termasuk syirik yang kecil. Karena syirik yang besar adalah sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam jimat ini ada ketergantungan hati sebenarnya, mengandalkan kepada jimat tersebut, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi kita tinggalkan saja jimat-jimat itu semuanya, ya. Demikian. Ada lagi, Pak? Nggih, silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya. Para sahabat Nabi termasuk Muaz bin Jabal, mereka itu sering kopdar, ya. Jadi kita tidak masalah. Mas Arif sering-sering, Ustaz, ayo kopdar di rumah saya, tidak masalah. Jadi sahabat Muaz bin Jabal biasanya mengundang para sahabat lain. Beliau mengatakan, hayya bina nujaddidu imanana. Mari kita berkumpul, kita perbaharui iman kita. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita ini istiqomah dalam semangat itu sering ketemu orang-orang yang baik. Karena apa? Kalau ketemu orang baik itu kita lemah dikuatkan, kita mau berbelok nyelewat diingatkan, sampai lo kemarin kok begini, nggak boleh mas. Nah, akan stabil begitu. Jadi loyo. Kadang-kadang bahkan dua orang yang sama-sama loyonya itu bisa saling menyemangati. Biasanya begitu. Padahal sama-sama loyonya, bisa jadi, tapi bisa jadi sampean kok tambah loyo. Iyo sampean iyo, podo loyonya ya wis. Tapi bisa jadi kok iya ya, kok bisa loyo. Ayolah semangat mana gitu. Pokoknya kalau ketemu orang itu, apalagi teman yang baik, insya Allah ada banyak manfaatnya. Salah satunya itu. Maka ada satu bab yang berjudul Tajdidul Iman, memperbarui iman. Ya, termasuk otomatis memperbarui semangat. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah membaca dan mentadaburi Al-Quran. Di mana itu kita dapatkan? Ya, kita ngaji, sering-sering ngaji saja. Sering ngaji. Karena disitulah akan ada tajdidul iman, pembaruan iman, membaca Al-Quran, meresapi isinya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh tadi. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah selalu meminta kepada Allah yang membolak-balikan hati. Ini sudah kita pasrahkan, ya Allah, sesungguhnya hati kami itu ada di antara jari jemarimu. Allah bolak-balikan. Kalau Allah itu mau seseorang yang mendapat hidayah sekali langsung, sekali bilang tidak, dia akan tersesat. Tapi sebaliknya, orang yang tersesat kalau engkau menghendaki dapat hidayah, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanan kita dan semangat kita, ya. Dan yang terpenting adalah ilmu, ya. Karena semangat tanpa ilmu ini berakibat fatal. Banyak kasus terjadi orang saking semangatnya namun masih kurang ilmunya, lalu kecentok langsung hilang semangatnya, ya. Jadi segala sesuatu apabila terlalu itu juga tidak baik. Nah, maka dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah tentang jebakan-jebakan syaiton. Syaiton itu punya database kita. Kita ini termasuk orang yang semangat atau orang yang lemot. Itu ada datanya di setan. Setan sana punya.
Sehingga apa? Kalau orang itu yang lemot, malesan, akan dibuat meremehkan agama Allah, meremehkan syariat Allah. Tapi kalau orang yang semangat akan dibikin berlebih-lebihan. Nah, kalau ini semangat ini tidak dibarengi dengan ilmu, ini sangat berbahaya. Tapi kalau semangat tinggi, ilmunya tinggi, wah luar biasa. Tapi kalau semangat saja, modal semangat saja, berapa banyak orang yang terjatuh dalam penyimpangan. Semangat jihad, ngebom sana sini, bahaya kan itu ya. Karena terlalu semangat, akhirnya sembarang dibom gitu ya. Harusnya dia perang ke Suriah apa ke Palestina, ya ini mall dibom, gereja dibom semua. Nah itu modalnya semangat memang ya, tapi ilmunya yang kurang. Makanya termasuk dalam dakwah yang saya temui di lapangan, ini yang perlu kita hati-hati. Kalau kita terlalu semangat dan ilmu masih kurang, kemudian kesandung kena batunya, itu langsung hilang sama semangatnya itu. Makanya perlu ilmu. Misalkan orang ini berdakwah, wah semangat, saya dapat hidayah nih, saya harus ngajak orang, semangat sekali. Akhirnya kecentok jeder karena kesalahan, karena kurangnya ilmu, dia melakukan kesalahan sehingga kena batunya. Nah disitulah bahayanya, akhirnya semangatnya down. Ternyata melok ngaji ku gak enak ya, akibatnya kayak ngene. Nah itu banyak yang seperti itu. Maka pertahankan semangat, segera imbangi dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, semangatnya akan terarah, akan bisa disetting gitu ya. Dan itu penting, semangat daripada orang yang loyo ya. Semangat bagus. Nah untuk mempertahankannya, sering-seringlah ketemu dengan saudara-saudaranya yang muslim. Jangan sampai dalam waktu yang lama tidak pernah ketemu, gak pernah ngaji, gak pernah ketemu, wis hidup sendiri, menikmati sendiri, ini sangat bahaya ya. Jadi kesimpulannya di situ ya, sering kumpul saja. Saya mau kok diajak kalau lepas longgar ya. Mas Arif, ayo Ustadz ngopi bareng, bakar lele. Tidak masalah, ngobrol-ngobrol. Insya Allah senang saya seperti itu. Karena itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Selama perkumpulan itu membawa manfaat dan menyemangati kita, maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian ya. Insya Allah cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.